Lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi Indonesia yang masih bisa kita gencot lagi ya? Kita genjot sampai setinggi-tingginya untuk wilayah Amerika Serikat gitu. Meskipun tarif resiprokal Anda katakan juga menimbulkan tekanan tersendiri khususnya dari sisi buyer di Amerika Serikat dan juga Anda sebagai seller di Indonesia. Silakan Pak. Ya, sama lah. Pada dasarnya kan secara umum tarifnya berlaku untuk hampir semua sektoral ya. Memang yang menarik pas karena industri kami mebel dan kerajinan ini relatif tidak diproduksi di Amerika. Ada sisi ketergantungan mereka kepada kita, terutama barang-barang yang secara teknis punya keunikan yang tidak bisa dilawan oleh misalnya Vietnam atau Malaysia atau bahkan Meksiko. Ini mungkin masih terjaga. Itu di level menengah ke atas market kita, dan itu bisa didorong sebetulnya lebih besar kalau misalnya nanti ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah kita, misalnya dengan diplomasi yang lebih canggih. Sekarang kan sudah ada duta besar kita di sana tuh ya, Profesor Dr. Idroyono itu orang hebat itu. Jadi kita punya keyakinan bahwa barangkali mungkin dengan cara membuat permanen display di Amerika Serikat yang didanai oleh negara, sehingga penetrasi kita tuh lebih besar, barang kita akan lebih optimal masuk ke sana ya. Itu juga salah satu poin yang kami lihat punya peluang ke Amerika, walaupun dengan tarif yang masih terus akan dinamis. Dan saya punya optimisme suatu saat mungkin akan kembali ke nol, barangkali kalau sudah ada FTA atau apapun ya, perjanjian dagang dengan mereka atau diplomasi tingkat tinggi dengan mereka. Dan sama, domestik pun diserbu. Ya, kita tahu ya ketika Cina itu mengalami kendala masuk ke Amerika Serikat, dan itu pasar terbesarnya mereka, pasti mereka akan menyerbu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena 280 juta ini kan menarik sekali buat mereka ya. Per sekarang aja kan impor sudah 1 billion ya, atau 1 miliar, 16 triliun ya, dan itu 70%-nya barang Cina Mas. Itu kan sudah nyata nih, dan pasti mereka akan naik terus nih kalau nggak diprotek oleh kita ya. Maka tadi isu seperti proteksionisme, kemudian persaingan regional, dan satu lagi resiprokal tarif itu harus dijalankan oleh kita dengan cara apapun supaya serbuan mereka kepada kita agak sedikit dihindari gitu ya, dikurangi gitu.